itu kan soalnya dikasih tahu diminta urukan titik didih nyatu dari tertinggi ke terendah. Nah ini udah masuk ke interaksi antar molekul. Nah berarti kita harus tahu nih, berarti gaya-gaya antar molekul apa aja yang terjadi antara H2O, CH2 sama CH4. Nah pertama kan untuk H2O dulu ya. H2O ini dia berarti bisa mengalami ikatan hidrogen kan. Kenapa dia bisa ikatan hidrogen? Karena ini istilahnya ada yang kayak gini bentuknya, ikatan hidrogen. Nah jadi ini kan O sama H itu kan punya perbedaan kepolaran yang cukup tinggi kan. Nah karena perbedaan kepolaran cukup tinggi itu jadinya istilahnya tuh di sini tuh berarti kerapatan elektron di ini lebih kecil, berarti di sini berarti elektron tuh banyak terkumpul di sini. Nah kayak gini berarti. Nah kira-kira kalau digambarin visualisasinya, nah kayak gini, jadi ini negatif banget, ini positif. Nah kayak gini dia bentuknya jadi agak kayak kutub magnet kayak gitu. Dan karena kepolaran cukup tinggi, berarti ini bisa dibilang nih bener-bener kayak saya tuh ini sangat polar, ini agak positif, ini bener-bener negatif. Nah jadinya kan kalau misalkan ini cukup polar, ini negatif ini positif kan, jadinya dia bisa berinteraksi lebih kuat kan, dia bisa bentuk interaksi yang cukup kuat. Biar lebih enak tandanya, nah ini bisa berinteraksi yang cukup kuat nih. Nah sini itu bentuk ikatan hidrogen. Jadi interaksi karena ini negatif banget dan ini lumayan positif banget, itu kan berarti dia kayak ada istilah kayak gaya bisa diibaratkan kayak gaya tarik magnet kan, berarti magnetnya kuat kan. Nah makanya ketika dia ingin diputuskan titik didih itu berarti ingin memutuskan antara ini sama ini kan, memutuskan interaksi antar molekul itu fungsinya titik didih, memutuskan ini benar-benar terputus. Tapi sayangnya karena dia ikatan hidrogen ini berarti dia cukup kuat, makanya nanti H2O itu dia titik didih tertinggi. Karena dia ikatan hidrogen berarti H2O itu titik didihnya tertinggi. Nah yang perlu teman-teman ketahui untuk bisa membentuk ikatan hidrogen ada dua syarat. Pertama itu harus ada keterlibatan antara oksigen, kalau nggak oksigen, nitrogen, atau enggak oksigen, nitrogen sama fluorin, itu syarat satu. Dan syarat kedua harus ada H yang terikat sama O, N, dan F. Jadi harus ini ada dua syarat itu. Kalau misalkan kayak gini, misalkan untuk yang CH4 itu kita buatnya kayak gini kan, CH4 kan bentuknya kayak gini kan. Kalau kita buat untuk molekulnya itu nah kayak gini. Nah apakah CH4 itu memungkinkan untuk mengalami ikatan hidrogen sama CH4 yang lain? Itu jawabannya enggak. Kenapa? Karena perbedaan elektronegativitas antara C dan H itu, ini kan C itu kalau nggak salah itu nilai elektronegativitasnya itu masih sekitar 2, sekian, H juga masih 2, sekian, jadi ini tidak terlalu polar. Nah kalau tidak terlalu polar berarti antara CH4 sama CH4 ini nggak bisa mengalami ikatan hidrogen. Nah karena ini berarti ini tidak terjadi ikatan hidrogen. Gitu, jadi nggak bisa terjadi ikatan hidrogen antara CH4 sama CH4. Nah jadinya karena tidak bisa mengalami ikatan hidrogen itu berarti gaya interaksi antar molekul yang mungkin untuk CH4 itu adalah yang lebih lemah, yaitu gaya interaksi dipol saat. Jadi ini interaksinya itu dipol saat. Nah perlu teman-teman ketahui itu kalau interaksinya dipol saat itu berarti dia akan lebih lemah nih, berarti otomatis H2 itu paling tinggi tapi CH4 itu akan lebih rendah. Sekarang di sini ada Cl2 juga kan. Nah Cl2 ini juga sama, dia bentuknya itu kayak gini. Jadi kalau dia bentuknya kurang polar itu berarti dia nggak bisa mengalami ikatan hidrogen dan juga nggak ada dipol permanen. Nah berarti gimana sih caranya kita? Berarti kan cara itu tinggal ngebandingin antara siapa sih yang lebih besar, apakah si CH4 yang ini atau si Cl2 yang ini. Nah ini berarti untuk ini sama-sama, ini CH4 dan Cl2 ini kan dipol saat kan.
Berarti itu untuk menentukan yang lebih besar yang merah itu untuk menentukan titik didihnya yang lebih tinggi itu tinggi yang mana, itu berarti kita lihat MR nya. Nah lihat MR nya, nah MR dari CL4 kan C4 kan lebih kecil dibandingkan CL2 kan, berarti titik didihnya lebih tinggi, titik didih CL2 lebih tinggi. Nah karena titik CL2 lebih tinggi, itu berarti urutannya jadinya itu ini ya, H2O, kemudian CL2, kemudian CH4. Nah gitu itu urutannya. Nah itu nomor 7 kayak gitu caranya nyarinya. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi apa sih interaksi antar molekul yang terjadi antara misalkan antara H2O misalkan sama H2O yang lain, atau misalkan CH4 sama. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi. Nah caranya gimana sih? Ya kita harus banyak baca tentang gaya dipol, kemudian dipol saat, dipol atau dipol terimbas, kemudian tentang ikatan hidrogen. Nah itu ada di gaya-gaya van der Waals namanya. Jadi teman-teman harus baca lebih lanjut supaya bisa lebih paham gimana caranya menentukan interaksi antar molekul apa aja yang mungkin terjadi di antara satu senyawa gitu. Dimana nanti interaksi itu jika dia cukup kuat, dia berarti bisa menyebabkan misalkan titik didihnya lebih tinggi atau misalkan titik lainnya lebih tinggi. Nah kayak gitu. Itu untuk nomor 7. Nah sampai teman-teman bisa mereview, jadi intinya itu jawabannya H2O itu lebih besar daripada CL2, besar daripada CH4. Ini urutannya ya. Oke, sampai teman-teman bisa lihat dulu nomor 7. Saya mempersiapkan dulu untuk nomor 8. Nah di sini metano mempunyai senyawa yang dapat berikatan hidrogen dengan air. Oke, pada suhu 207 celcius mempunyai tekanan luas besar 10 atm. Sedangkan pada suhu 298 Kelvin mempunyai tekanan luas besar 0,5 atm. Berapa nilai kadar penguapan dari metanol? Nah ini pakai persamaan Clausius Caperion. Bentar ya. Yang pertama itu kita pakai rumusnya ini. Ini namanya adalah persamaan Clausius Caperion. Persamaan Clausius Caperion. Caperion. Nah sekarang berarti kita rumusnya ini ya, ln P1 per P2 min delta H per R 1 per T1 kurangi 1 per T2. Nah ini rumusnya, dimana P itu adalah tekanan uap, kemudian delta H itu adalah kadar penguapan, T itu suhu. Nah R itu adalah tetapan gas ideal. Tapi teman-teman yang perlu ketahui di sini bukan pakai yang 0,082, pakainya yang 8,314 joule per mol Kelvin. Nah jadi dia beda gitu. Kenapa beda? Karena di sini kan di satuannya joule kan. Jadi saya itu yang 0,082 kan awalnya kan liter atm. Nah kalau joule itu kan dia satuannya berarti yang liter terus diubah ke meter kubik kan. Jadi semacam ada konversi lagi itu. Dan juga karena ini kita mencarinya kadar penguapan kan, itu kan berarti kan dia pakai joule kan. Nah berarti kita harus ininya diambil juga satuannya. Ya udah, kita dengan menggunakan persamaan ini kita masukin angka-angkanya ke sini ya. Tapi jangan lupa nih, hati-hati ya. Jadi ketika kita pakai satuan tuh ini harus sama satuannya. Untuk yang P-nya kan sama kan ATM, jadi nggak masalah. Nah ini masih derajat Celcius, yang ini bawahnya Kelvin. Berarti ini harus dibagi ke Kelvin ya. Berarti untuk yang ini berarti kita anggapnya T1 sini ya, T1 aja ya. Untuk T1 kita sesuaiin dulu. Jadi untuk T1 berarti sama dengan 473 Kelvin.
Ini biar, jadi teman-teman tulis biar nggak sampai salah masukin. Sekarang kita masukin ya, berarti kita pakai kondisi satunya itu yang awal. Berarti loannya itu 10 per 0,5 itu sama dengan min data H kan ditanya ya, per R nya nanti masukin belakangan. Kita masukin 1 per 473 dikurangin 1 per 298. Dan kita hitung ya. Ini berarti dapatnya 2,995 dengan data H per, kita hitung ya, 1 dibagi 473 dikurangin 1 dibagi 298, dapat jawabannya itu jawabannya minus, jadi minus 1,2416 dikali 10 pangkat minus 3 ya. Sekarang kita ini jangan hitung datanya, berarti ini kali ini bagi ini gitu, berarti 2,995 kita kali sama 8,314, ini karena minus sama minus jadinya positif ya, dibagi 4, kemudian dibagi dalam kurung 1,2416 dikali 10 pangkat min 3. Nah jawabannya datanya sama dengan 20.055,11437 joule per mol. Ini jawabannya ya, jadi ini data evaporasinya. Jadi kalau penguapannya sama dengan 20 kosong nah itu jawabannya. Jadi kita dapat jawabannya ya. Oke, ada yang mau ditanya dulu terkait cara pengerjaan untuk persamaan Clausius Caperion. Jadi intinya harus hati-hati ya, karena dia kalau penguapan kan tuh berarti kan ketika kita memanaskan sesuatu itu berarti kan misalkan kita memanasin air. Nah untuk memanasin air kan berarti butuh energi kan, makanya dia sifatnya itu endotherm, bukan melepaskan energi ketika kita memanaskan air. Nah makanya nanti datanya harus positif. Kalau misalkan datanya di sini negatif tuh berarti kemungkinan ada salah hitung. Jadi teman-teman hati-hati apakah ketika dimasukin T nya itu tadi ada kemungkinan salah di T nya, atau misalkan satuan yang nggak sesuai. Nah juga bisa jadi kemungkinan misalkan P nya ketuker, kemudian satuan yang nggak sesuai, kemudian saya lupa. Nah itu ada beberapa jenis kesalahan yang mungkin terjadi kalau misalkan teman-teman nggak hati-hati dalam menggunakan persamaan Clausius Caperion untuk mencari kadar penguapan. Nah kalau misalkan teman-teman masih ini bisa di review sebentar, dilihat jawabannya sebagai berikut. Jadi intinya pakai persamaan ini kita kerjain, dapat jawaban kadar penguapan itu data hanya. Nah itu caranya. Oke, sekarang rumusnya ini adalah diagram fasa. Nah untuk diagram fasa ini kita perhatiin berikutnya di sebelah sini, di sebelah soalnya dulu, di zoom dulu. Nah kayak gitu diagram fasa. Jadi diagram fasa itu dia menjelaskan kondisi dari satu zat ketika tekanan dan suhu itu divariasiin. Nah ini untuk diagram fasa untuk CO2 ya. Nah kita lihat dulu nih di soal di A nya ditanyanya apakah fasa dari karbon dioksida pada saat tekanan 7 atm dengan suhu 203. Berarti untuk yang A ini tekanannya 7 atm ya, berarti kira-kira segini. Terus habis itu suhunya 203.
berarti kan masih Kelvin kan, berarti dia minus 70 ya, kira-kira segini lah ya, sekitar segini. Nah berarti dia untuk A itu fase karbon itu fasenya fase padat ya. Jadi cara baca untuk menentukan fasenya apa itu kita lihat dulu temperatur berapa pada saat ditanya soal itu temperatur berapa. Tapi kalau kita perhatiin lagi satuannya, ini kan Kelvin, di sini kan dari Celsius, berarti kita harus ubah satuannya. Nah kayak gitu, hati-hati aja, jadi waspadain kemungkinan salah yang mungkin terjadi. Kalau kita nggak waspada malah kita nanti kesini set ke daerah sini, karena sebenarnya dia daerah ukurannya kan terbatas kan gitu. Nah ini tekanannya 7 atm, itu juga bisa dilihat, berarti kira-kira segini lah. Nah di situ solid, ini dia daerahnya kalau di sebelah sini solid, dari sini liquid, di sini gas gitu. Ini garis pembatas fasa. Ini biasanya kalau ada ketika ini namanya, kalau misalkan kita tentuin bisa pada titik segini, berarti namanya ini daerah pembatas fasa. Ini berarti kalau dari solid ke liquid, berarti ini dimana dia akan daerah yang kemungkinan untuk mencair. Di sini berarti daerah kemungkinan untuk menyublim, ini daerah untuk menguap. Nah kayak gitu. Di sini ada namanya titik triple. Titik triple itu ada titik dimana ketika solid, liquid, dan gas itu ada di satu ruangan dalam kondisi yang stabil. Artinya kalau misalkan ini dinaikin dikit, nanti berarti yang misalkan ini dinaikin tekanannya, berarti nanti yang gas misalnya nanti bakal mulai berkurang gimana kayak gitu. Itu berarti fasa padat. Nah gitu ya cara bacanya untuk diagram fasa. Sekarang kita lihat yang B ya. Apakah mungkin untuk mencairkan CO2 dalam kondisi tekanan udara standar? Berarti ini tekanan udara standar ada 1 atm. Nah kita lihat nih, berarti apakah ada mencairkan, berarti kan perubahan fasa dari solid ke liquid kan. Apakah ada garis ini pada saat tekanannya 1 atm? Kita tarik garis ya. Ternyata kalau ini di sini nggak ada yang dia tuh perubahan, dia di sini adanya perubahan dari yang solid ke gas kan. Berarti jawabannya itu tidak mungkin. Jadi tidak mungkin untuk bisa kita tuh mencairkan CO2 pada tekanan udara standar. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mencairkan, berarti tekanan udaranya harus tinggi. Nah kayak gini, misalkan tekanan udaranya 10, itu mungkin memungkinkan dari solid ke liquid. Nah makanya oleh karena itu biasanya nanti CO2 ini, kalau misalkan dia CO2 kan dia itu namanya dry ice kan. Dry ice itu dia tidak mencair dulu di tekanan udara standar, makanya kan dia langsung menguap, menyublim. Bukan menguap, maka dia akan langsung menyublim dari solid jadi gas. Nah gitu, jadi untuk dry ice. Jadi berarti pada tekanan standar itu berarti tidak ada CO2 cair. Itu harus CO2 berarti pada suhu yang agak tinggi dan itu tekanan juga lumayan, baru ada CO2 cairan. Nah kayak gitu, itu cara baca tuh diagram fasa. Ya memang nggak terlalu, mungkin dibandingkan soal-soal yang lain, nih soal yang saya itu tidak sangat yang kompleks sekali, tapi teman-teman harus tetap teliti ketika mengerjakan tipe-tipe soal seperti yang ini, diagram fasa seperti ini gitu. Oke, kalau misalkan baik, halo teman-teman sekalian, sekarang kita akan melanjutkan untuk soal nomor 11 sampai 15. Nah, jadi untuk soal 11 sampai 15 ini lebih dikhususkan untuk sobat-sobat master yang kimianya kimia B, karena di sini ada perbedaan materi antara kimia B sama kimia 1A. Jadi kalau untuk kimia B itu nanti ada materi berupa kesetimbangan, kemudian kinetika kimia, kemudian ada juga radioaktivitas, kemudian ada elektrokimia. Nah, dimana kalau untuk kimia 1A itu tidak belajar di semester ini. Nah, sekarang kita akan lihat dulu untuk soal nomor 11. Teman-teman bisa lihat dulu di soalnya nomor 11 itu ada NaCl, itu akan terdekomposisi menjadi NO dan Cl2. Dan ada informasi-informasi yang diperlukan tuh, pertama itu ada persentase laju reaksi pada saat melakukan konsentrasinya sekian, kemudian berapa konsentrasi dari Cl2 setelah 20 menit. Nah, jadi kalau misalkan soalnya kayak begini, itu ini berarti masuknya laju reaksi ya, atau kinetika kimia. Kita lihat dulu. Ini kita di sini mungkin tantangannya gimana sih nentuin ordenya. Jadi kalau nentuin order tuh, kalau misalkan dikasih tahu laju beserta satuannya, kita lihat satuannya apa. Di sini kan satuannya kan ini ya. Untuk K-nya itu kan nilainya sama dengan 0. Ini adalah persentase laju 0,01 molar minus 1 per sekon minus 1 per sekon. Ada minus 1 kalau dia per sekon. Nah, berarti ini nunjukin kan biasanya untuk laju reaksi secara umum kan misalnya gini ya, R sama dengan K, misalnya kayak gini, misalkan ini X, terus ini pangkatnya ordenya. Nah berarti kalau misalkan R kan satuannya harus ini kan,
molar per second. Sedangkan kalau untuk ini X kan menyesuaikan satuannya. Kita lihat di sini satuannya kan di sini molar pangkat -1 per second kan. Berarti X-nya supaya dia ini satunya konsentrasi ya, berarti dia molar. Nah, ini kan di sini pangkatnya +1. Di sini kan pangkatnya -1 kan. Berarti ini harus pangkatnya berapa supaya dia jadinya sama? Berarti harus pangkatnya 2. Makanya dari situ berarti kita tahu kalau ini tuh ordernya adalah order 2. Berarti reaksi ini sudah order 2. Reaksinya order 2. Itu cara untuk mengetahui laju order tapi dilihatnya dari satuan tetapan laju. Nah, selanjutnya setelah kita udah buat ini berarti kan reaksinya order 2 nih. Nah, di sini kita nggak bisa tahu ini ya kan lajunya berapa kan. Nah, di sini ada yang namanya pakai hukum laju integral. Jadi rumusnya tuh ini. Kan kali order 2, di sini kita kasih tahu NaCl-nya itu mula segini 0,8. Jadi kita ini dulu buat kita cari dulu NaCl yang tersisa. Jadi caranya adalah NaCl tadi kan kita buat reaksinya dulu. Itu NaCl itu terdekomposisi menjadi NO tambah setengah Cl2. Ini kan reaksinya kan, reaksi terdekomposisinya. Kemudian kita pakai rumus ini karena dia tidak diketahui lajunya. Sama apa? Karena yang diketahui adalah jumlah yang tersisa. Diketahui adalah jumlah zatnya. Jadi ini bukan pakai hukum laju yang biasa, ini pakai hukum laju integral. Jadi kan kalau biasanya kalau hukum laju yang biasa itu kan misalkan dikasih tahu persamaan lajunya, kemudian kecepatan jadinya bisa tahu berapa laju reaksinya. Nah, kalau untuk hukum laju ini dia tuh cuma dikasih tahu misalkan jumlah zatnya berapa tersisanya atau berapa zat lainnya yang terbentuk. Nah, itu pakai hukum laju integral. Nah, berarti dia pakai hukum laju integral dan kita lihat juga ordernya kan dia order 2 kan. Nah, dia pakai rumusnya ini 1/AT 1/A0 plus KT. Jadi kita pertama itu pakai rumus ini, dia rumusnya. Nah, yang pertama kita cari itu adalah kan sini di soalnya diminta berapa sih konsentrasi dari Cl2 setelah 20 menit. Berarti kita harus tahu dulu berapa jumlah dari si NaCl pada saat 20 menit. Berapa NaCl konsentrasinya saat T sama dengan 20 menit. 20 menit berarti kita pakai rumus ini. Nah, ini kita akan pakai rumus ini. Tapi kita harus ini. Berarti kita misalkan ya. Ini berarti AT-nya A-nya kita ganti sama NaCl, berarti 1/NaCl pada T sama dengan 20 menit itu sama dengan 1/NaCl mula-mula ditambahkan, nah K-nya kan pakai ini kan 0,01 molar ini per sekon, jadi hati-hati 0,01. Nah, ini masih 20 menit, berarti kita kali 20 terus dikali 60. Nah, di sini kita tahu nih konsentrasi dari NaCl mula-mula itu 0,8, berarti dengan 1/0,8 ditambahkan ini, berarti tambah 0,01 kali 20 kali 60, 12. NaCl T. Nah, sekarang kita hitung berarti 12 ditambah 1 dibagi 0,8. Coba jadi 1 bagi answer 1,25 tambah 12 1 bagi answer. Berarti kita bagi, jadi dapat jawabannya itu berarti NaCl nya ini kan 1/, kita ubah nanti
ubah jadinya dia ininya kan ini lebih dari 1 kan, kita ubah jadinya bakal di bawah 1, dapat nilainya itu sama dengan naturalnya untuk T yang sama dengan 20 itu adalah 0,0754 molar. Nah dari sini baru kita buat MRS nya, NOCl menjadi NO tambah setengah Cl2 kan kita tadi menambahkan 0,8 ya, 0,8. Oh ini karena dia sebenarnya kan satuannya kan ini kan molaritas kan, tapi karena dia ada dalam satuan yang sama otomatis nanti nggak masalah ininya mau pakai konsentrasi, nggak harus pakai mol. Jadi yang baru jadi ujian kalau misalkan modanya berbeda dan volumenya juga berbeda. Nah kita lihat nih yang sisa kan 0,0754 kan, 0,0754 berarti dia bereaksinya itu adalah 0,8 dikurangi 0,0754 0,7264 7246 maaf. Nah ini berarti ini akan sesuai juga 0,7246 ini berarti setengahnya, berarti dibagi 2 0,3623 0,3623 berarti jadinya 0,7246 ini 0,3623. Nah habis itu berarti kita dapat nih, berarti konsentrasi dari si Cl2 nya setelah 20 menit itu sama dengan 0,3623 molar. Nah gitu caranya buat nyari, gimana sih caranya misalkan kita mengerjakan soal terkait dengan laju reaksi, tapi ini karena diketahuinya terkait dengan jumlah zatnya bukan dengan kecepatan lajunya, jadi kita pakainya laju integral. Nah gitu untuk nomor 11. Jadi sekali lagi aku review. Jadi pertama kita karena di sini kita ngerti soalnya kita harus agak aware sama satuan dari tetapan lajunya atau konstanta lajunya. Di situ dikasih tahu kalau dia satuannya itu molar per kapasitas 1 per second kan, atau per second min 1. Nah kemudian kalau kita di utak-atik itu nanti dapat kalau itu reaksi order 2. Nah karena tadi udah yang diketahuinya bukan, maksudnya ini terkait dengan jumlah zat, berarti kita pakainya yang hukum Cauchy integral. Nah hukum Cauchy integral pakai rumusnya ini 1 per AT sama 1 per A0 plus KT. Sebenarnya ada penurunannya sih, untuk kalau misalkan lebih tahu tuh bisa baca lebih lanjut. Nah habis kita udah pakai ini kita masukin aja rumusnya. Yang penting ketika kita memasukkan T nya itu kita harus sama satuannya, ini kan 20 menit, sedangkan yang di sini kan dia second kan, berarti ini harus diubah ke dalam bentuk second juga, berarti kali 60. Habis ini jangan lupa dibalik. Berarti habis itu kan karena yang limitanya bukan si NO tapi si Cl2, berarti kita harus buat MRS nya. Nah ini jadi S nya, sisanya ini kan sisanya kan. Nah ini berarti kita cari yang bereaksinya berapa, berarti ini kan perbandingan koefisien aja, perbandingan koefisien. Habis itu kita dapat nih jawabannya. Habis itu nah ini berarti nunjukin bahwa ini adalah konsentrasi dari si Cl2 setelah 20 menit 0,3623 molar. Nah begitu deh nomor 11.